Aku mulai aja di sini, selamat sore buat teman-teman semuanya, semoga masih semangat ya buat yang puasa dan yang nggak puasa. Senang banget hari ini bisa ketemu sama teman-teman semuanya, karena kita bisa sharing banyak insight juga. Nah, mungkin sebelum, kita masuk ke, diskusi lebih lanjut gitu ya, mungkin boleh teman-teman kalau misalnya ada yang, eee, pengen jawab, aku pengen nanya nih, sebenarnya teman-teman udah memanfaatkan WhatsApp belum sih untuk, keperluan bisnis, teman-teman gitu ya? Mungkin boleh dibantu jawab di kolom chat aja gitu ya, kalau misalnya memang udah sudah pernah, biasanya tuh buat apa gitu ya, dan biasanya tuh menggunakan channel apa. Jadi, udah pernah pakai WhatsApp apa belum? Terus biasanya pakai WhatsApp ini buat apa nih gitu ya, buat promo kah atau buat customer service, dan biasanya di luar WhatsApp gitu ya, teman-teman pakai channel apa aja? Mungkin boleh di-drop di kolom chat gitu ya. Nah, mungkin aku akan go through, eee ke, pembahasan yang akan kita bahas hari ini, gimana sih caranya, unlock business potential gitu ya dengan data dan insight. Nah, sebenarnya kalau bicara data gitu ya, yang tadi seperti Mbak, Alma singgung gitu ya, sebenarnya data tuh kita bisa dapat dari mana aja sih gitu ya. Sebenarnya banyak banget data, kita bisa dapat yang pertama dari internal data, yang itu ya data dari teman-teman yang kalian punya, misalnya dari membership, dari giveaway social media gitu ya, atau dari event gathering. Nah, di sini teman-teman bisa lihat banyak sekali channel yang mulai dari offline, dari online, atau dari channelnya restoran atau dari channelnya teman-teman sendiri. Sama ada external data. Di mana yang pertama kita bisa dapat dari external platform, mungkin kalau teman-teman bisa dapat dari partnership gitu ya, atau partner collaboration, misalnya kayak, oh aku punya restoran A nih, kemarin aku partneran sama misalnya sirup apa gitu ya, mereka bikin event di tempat aku, oh apakah aku bisa bertukar data di sana, bertukar audiens di sana, itu kan juga kita bisa dapat datanya dari partner. Yang ketiga adalah kita bisa dari lookalike audience. Nah, lookalike audience ini sebenarnya bisa dapatnya dari mana sih? Kita bisa dapat dari campaign sosial media, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin iklan gitu ya, nah kita bisa bikin kayak lookalike audience yang memang sesuai sama tipikal audience yang memang teman-teman pengen cari. Jadi kita pahami dulu bahwa sebenarnya data ini kita bisa dapat dari dua, yaitu dari internal data dan juga dari external data. Nah, kalau ditanya sebenarnya kayak tadi Mbak Alma bilang, kenapa sih kita harus omni channel gitu ya, kenapa sih kita harus, banyak presence-nya di mana-mana? Karena, kita harus sadar bahwa audiens kita itu bisa datang dari mana aja, setuju ya? Bisa dari Instagram, bisa dari, WhatsApp, bisa dari email gitu ya, atau bisa dari, website, jadi bisa dari mana-mana aja. Nah, di sini aku ada breakdown beberapa aset yang memang seharusnya para penjual atau para bisnis itu harus punya presence di mana aja sih gitu ya. Mulai dari contohnya aku lihat dari Instagramnya Kopinako, terus kita juga harus presence nih di Google gitu ya. Kalau misalnya memang ada orang mau nyari um, misalnya kopi yang enak gitu ya, atau misalnya coffee shop dekat sini gitu, atau coffee shop di dekat area tertentu. Nah, itu kita harus presence tuh, dan kita kenapa makanya Google My Business ini perlu teman-teman juga buat gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga mungkin TikTok, teman-teman juga udah cukup aware gitu ya, kenapa TikTok juga kita harus presence karena sekarang khususnya mungkin untuk market-market Gen Z gitu ya, TikTok salah satu channel yang memang bisa digunakan gitu ya. Dan yang terakhir ini adalah di e-commerce. Nah, kalau teman-teman yang memang bisnisnya itu bergerak di jual beli barang gitu ya, kayak mungkin baju kah, atau misalnya makanan, atau even another goods gitu ya. E-commerce itu salah satu channel yang teman-teman harus pertimbangkan juga untuk hadir gitu. Kayak contohnya ini walaupun Kopinako jualannya kopi, tapi mereka juga jual tuh, juga buka Tokopedia sebagai salah satu channel untuk jualan merchandise-nya mereka gitu. Jadi kita harus paham betul gitu ya customer journey-nya dari audiens yang akan beli produk kita seperti apa, dan kita harus hadir di semua channel yang digunakan oleh customer. Itu sebabnya kita bilangnya omni-channel, yaitu omnipresence gitu ya, nggak cuma satu di Instagram doang, tapi kita harus hadir di semua channel yang ada di mana customer kita berada. Sama yang paling penting sebenarnya adalah kita harus memanfaatkan dashboard di setiap platform, kayak misalnya Tokopedia, itu kan kita juga ada data ya di sana. Ternyata, oh kaos yang warna hitam ternyata kayak kurang laku nih gitu ya sama kaos yang warna putih gitu ya. Nah, itu kita juga bisa memanfaatkan dashboard-dashboard yang kita punya untuk
utilize data-data yang ada. Nah, selain itu, kita juga harus untuk bisa mengoptimize, organic traffic. Nah, organic traffic ini datangnya dari mana aja sih? Gitu ya, dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan organic traffic. Yang pertama adalah keyword dan hashtag. Aku yakin teman-teman semua pasti udah cukup aware ya sama keyword dan hashtag. Misalnya kayak di Instagram gitu ya, apa namanya, udah sering kayak, oh posting satu postingan tapi pakai keyword dan hashtag gitu ya, untuk meluaskan sebaran konten-konten teman-teman. Tapi selain keyword dan hashtag, saat ini salah satu yang memang bisa jadi dipertimbangkan oleh teman-teman itu adalah relevansi konten gitu ya. Jadi konten itu benar-benar harus relevan sama audiens kita supaya konten kita itu tuh juga selalu muncul gitu di timeline-nya si user yang mau beli produk kita. Selain itu, kita juga harus bikin konten yang interaktif. Nah, selain relevan, konten yang interaktif ini juga akan memancing konten kita itu tuh banyak dilihat. Coba deh teman-teman trial and error gitu ya. Konten apa sih yang memang paling banyak nih disukain dan mancing engagement, mancing interaksi dari customer kita gitu. Apakah misalnya kayak oh konten promosi itu kayaknya banyak yang suka nih gitu ya, banyak yang jawab gitu. Nah itu mungkin juga bisa salah satu kita pertimbangkan kontennya. Jadi nggak cuma bikin konten, oh kayaknya lagi viral konten ini terus dibikin, padahal kontennya nggak relevan sama audiens kita gitu ya. Jadi mendingan kita bikin konten yang satu relevan, yang kedua juga mancing engagement. Nah mulai dari situ pasti teman-teman bisa lihat deh story atau feed teman-teman itu pasti akan lebih meningkat seiring berjalannya waktu. Terus juga next kita juga harus konsisten gitu ya. Selain udah nih Kak aku udah bikin konten, keywordnya aku udah pasang, hashtagnya aku udah pasang gitu ya. Kontennya aku udah buat serelevan mungkin. Misalnya kalau aku punya bisnis itu adalah bisnis restoran gitu ya. Aku bikin kontennya sesuai nih sama audiens aku. Tapi uploadnya sebulan sekali gitu ya. Uploadnya misalnya seminggu cuma sekali gitu. Nggak konsisten, nggak diupload secara berkala. Nah, customer pun juga akan ngerasa ini bisnisnya beneran nggak sih gitu ya, ini bisnisnya masih jualan nggak sih gitu. Jadi kita juga harus upload konten itu secara konsisten. Nah, di sini juga selain kita memanfaatkan organik dari teman-teman juga sebenarnya kita bisa memanfaatkan paid traffic source, yaitu yang pertama kita bisa lihat kayak influencer gitu ya, mulai banyak banyak banget lah kita bisa ketemu mulai dari TikTok, Instagram gitu ya, Facebook itu semuanya pasti ada influencer dan ini sebenarnya akan membantu kita untuk bisa menambah cakupan awareness dari bisnisnya kita dan ini bisa banget kalau misalnya teman-teman klik tuh WhatsApp yang tadi yang disampaikan juga sama Mbak Alma gitu ya. Yang kedua ini adalah paid promo, teman-teman juga pasti udah sangat aware gitu ya. Yang tadi Mbak Alma juga sempat sampaikan bahwa paid promo ini sekarang bisa loh kita langsung landingkan ke WhatsApp karena conversionnya mungkin lebih bagus dan juga bisa langsung kita tangkap nih intent atau leads-nya yang memang datang gitu ya. Nah, selanjutnya ini kita juga bisa menggunakan Google Search yang memang kita pasang gitu ya, kita pakai seperti SEM atau SEO untuk memanfaatkan organic traffic yang datangnya dari Google. Karena saat ini banyak banget teman-teman kayak mungkin kita nggak aware gitu ya sekitar kita. Contohnya kayak aku mau cari jasa bunga papan gitu ya, atau misalnya jasa bikin website gitu ya. Itu kan sebenarnya kita nggak tahu kita harus cari kemana. Nah, Google itu salah satu jawabannya. Nah, ketiga empat ini adalah yang tadi ya marketplace ads gitu karena salah satu yang memang kita juga harus utilize. Nah, kalau ditanya sih sebenarnya apa aja sih yang diperluin gitu ya untuk melakukan untuk tetap penjual itu tetap bisa oke nih, penjualannya tetap oke pasca peak season. Kayak, "Oh, Ramadan sekarang aku udah jualan hampers, Kak, tapi kayaknya aduh nanti kalau misalnya turun udah nggak bulan Ramadan, aku harus seperti apa ya gitu. Ini yang mungkin dikhawatirkan oleh para penjual. Yang pertama, mungkin kita bisa harus evaluasi sales dan analisa produk kita. Produk apa sih yang memang jualannya oke dan mana produk yang kurang oke gitu. Setelah kita tahu, kita mungkin bisa buat bundling untuk slow moving product. Jadi misalnya
oh apa barang yang laku di aku itu ternyata barangnya itu adalah kaos gitu ya, kaos warna putih. Oh ternyata ada nih baju tidur gitu ya yang kurang oke, yang kurang laku lah. Mungkin kita bisa tuh bikin bundling untuk beberapa produk yang memang slow moving gitu ya. Sama yang ketiga kita juga bisa bikin special promo khusus untuk produk-produk tertentu gitu ya pasca Ramadan supaya nge-boost sales di pasca Ramadan. Sama yang keempat yang harus cukup penting ini adalah omni channel sales promotion karena balik lagi kalau teman-teman cuma promosinya di Instagram gitu ya orang yang tahu mungkin hanya orang orang Instagram gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman buka channel promosinya seluas mungkin dan sebanyak-banyaknya channel itu akan membantu cakupannya pun juga lebih besar. Nah, sekarang kalau ditanya, kapan sih sebenarnya gitu ya bisnis bisa melakukan paid marketing? Karena kan tadi katanya, oh jangan udah bikin promo udah, pilih produknya udah gitu ya. Tapi katanya harus diiklanin nih gitu ya, harus tahu presence-nya ada di mana aja, nggak cuma di Instagram atau nggak cuma di TikTok. Nah, kapan sih sebenarnya kita harus menggunakan paid marketing? Nah, jawabannya adalah ketika kita udah tahu siapa target bisnisnya kita. Karena kalau kita nggak tahu, kita akan asal nembak gitu ya. Kita akan cuma blindly shot gitu. Oh kayaknya orang yang ada di daerah tertentu aja deh. Padahal sebenarnya mungkin target market kita nggak di sana. Nah, gimana sih caranya tahu untuk tahu siapa target marketnya kita? Yang pertama kita tuh ada namanya platform yaitu IDE by Indosat Business gitu ya. Nah, platform ini adalah platform yang bisa memberikan teman-teman solusi gitu ya untuk semua kebutuhan bisnis teman-teman mulai dari insight gitu ya, mulai dari belajar gimana sih tren dan strategi-strategi untuk memaksimalkan bisnis langsung dari expertnya dan kita juga bisa memberikan banyak sekali insight dan juga relationship across industri yang ada di Indonesia. Nah, kalau ditanya nih sebenarnya ide by Indosat Business ini tuh apa sih gitu ya? Apa hubungannya sama Sleekflow sih gitu? Nah, sebenarnya ide by Indosat Business ini salah satu partner Sleekflow gitu ya. Kita berpartner untuk bisa memberikan solusi untuk teman-teman semua di mana ide by Indosat Business itu kita punya tiga solusi. Yang pertama ide akademi di mana nanti teman-teman bisa belajar bisnis langsung dari pakarnya, dari expertnya dan juga ada wawasan ide. Wawasan ide ini adalah tadi data ya dashboard data berupa insight dari customer yang memang bisa dibaca dan ditelaah untuk bisa mendapatkan insight yang memang cocok untuk bisnis masing-masing. Yang terakhir ini adalah toko ide. Toko ide ini adalah platform gitu ya seperti marketplace di mana ada banyak sekali solusi digital gitu ya yang memang bisa teman-teman temukan untuk mempermudah operasional bisnis kalian. Salah satunya itu adalah Sleekflow. Nah, selain itu ini adalah ide akademi gitu ya di mana teman-teman bisa belajar bisnis langsung dari expert-expert yang ada di layar teman-teman, mulai ada dari founder Kopi Tuku, ada foundernya Itlah gitu ya. Terus juga ada dari tiket.com. Jadi sebenarnya banyak sekali expert-expert yang bisa teman-teman temukan di platformnya Ide Academy ini. Hanya dengan register ke platform Ide, teman-teman bisa langsung mendapatkan banyak sekali tema-tema untuk belajar gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah wawasan ide. Nah, tadi kan kita sempat singgung ya soal data. Kenapa sih data itu tuh penting untuk perkembangan bisnis? Karena data ini adalah the new gold ya. Kita bisa bilang data ini mulai dari data kita bisa tahu bagaimana kita harus menargetkan customer gitu. Nah, di sini di Ide by Indosat Business kita memberikan data yang memang bisa dilihat mulai dari persaingan bisnis gitu ya. Di sini kita bisa lihat nih, oh ternyata sambal bakar Indonesia itu sentimennya seperti apa ya gitu ya. Kita bisa lihat, oh ambience-nya udah oke nih ternyata, tapi ada juga poin-poin yang kurang oke dari sambal bakar, yaitu contohnya dari sisi billing dan payment. Oh, sebenarnya apa sih ulasan positif dan ulasan negatif dari si sambal bakar ini gitu ya. Kita bisa lihat nih dari ulasan positif dan juga ulasan negatifnya.
Selain itu data yang apalagi sih yang bisa kita tampilin, kita bisa memberikan wawasan pelanggan gitu ya, di mana kita bisa tahu, di satu lokasi itu tuh ada berapa banyak sih jumlah pengunjung dan ada berapa banyak jumlah pengunjung dari, rentang usia tertentu. Nah, ini penting banget buat teman-teman yang mungkin punya, usaha gitu ya, retail yang mungkin harus ada tempat buka toko gitu ya. Ini bisa menjadi salah satu data yang sangat penting untuk teman-teman tahu. Next ini adalah wawasan lokasi gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya usaha atau punya bisnis yang memang butuh tempat berdiri gitu ya, tempat fisik. Nah, kayak misalnya aku udah punya toko nih di sekitar Sumarekon Mall Serpong misalnya gitu ya. Nextnya aku pengen buka cabang nih gitu ya. Aku harus bukanya di daerah mana ya gitu. Nah, ini bisa membantu teman-teman untuk menentukan langkah strategis ke depannya. Next, kita juga bisa lihat untuk restoran yang paling ramai dikunjungi pengunjung. Terus kita juga bisa lihat restoran mana sih yang sebenarnya frekuensi pengunjungnya juga itu banyak. Selain itu, nah ini juga ada toko ide. Toko ide ini adalah fitur ketiga yang kita punya, di mana tadi seperti aku sampaikan, ini kita ada banyak sekali solusi digital, dan salah satunya ini adalah Slickflow gitu ya, yang aku yakin banget sangat bermanfaat sekali buat bisnis teman-teman, karena Slickflow ini salah satu partnernya ID by Indosat Business yang kita bisa bilang banyak sekali dicari karena saat ini WhatsApp itu salah satu main driver untuk para bisnis itu tuh bisa ketemu langsung, bisa ngobrol langsung gitu ya sama customer-nya gitu. Nah, khusus untuk teman-teman yang hadir di webinar sesi siang hari ini, kita punya special offer yang memang bisa teman-teman dapatkan gitu ya untuk produk Sleepflow, mulai dari harga 3 juta rupiah gitu ya sampai beberapa bulan lainnya. Nah, di sini teman-teman bisa booking slotnya dulu aja gitu ya, karena slotnya ini kita hanya buka sampai 31 Maret gitu ya. Jadi menurut aku nggak ada salahnya untuk booking slotnya dulu aja, karena aku yakin nanti setelah tanya-tanya kalau ternyata kayaknya aku belum pengen coba gitu ya, kayaknya aku masih mau pikir-pikir dulu, itu nggak masalah karena ini bisa teman-teman booking untuk slotnya dulu aja